Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang saya hormati Bapak PLH Asda Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat beserta Ibu. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Yang saya hormati Ibu Sekretaris DKM Masjid Raya Al-Jabar Ibu Dewi Sartika. Assalamualaikum. Adakah di sini? Oh iya, di belakang. Baik, yang saya hormati Wakil Ketua Basnas Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Camat Gede Bage Kota Bandung, Lurah Cimencerang, Ustadz Yayat Ruhiyat, dan seluruh jemaah yang hadir di Masjid Raya Al-Jabar Provinsi Jawa Barat, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tokoh masyarakat, alim ulama, ibu-ibu, teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya mulai, saya ingin sekali menggemakan masjid ini dengan zikir dari Bapak dan Ibu sekalian. Bolehkah kita bersama-sama? Subhanallah, boleh? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya bercerita yang setelahnya nanti akan kita ambil hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak terasa sudah di penghujung tahun, betul? 2023 yang insya Allah kalau Allah masih memberikan usia kepada kita, berjumpalah kita dengan 2024. Ada banyak hal terjadi dalam kehidupan kita Bapak dan Ibu sekalian di 2023 maupun tahun-tahun sebelumnya yang membuat perubahan pada diri kita. Izinkan saya bercerita sedikit tentang kisah saya yang kemudian kita akan kaitkan dengan apa-apa yang bisa kita ambil pelajarannya, pun sampai hari ini saya masih terus mengambil pelajaran dari kisah-kisah hidup ini. Ibu dan Bapak, alhamdulillah pada tahun 2023 bulan Juni, Allah izinkan saya beserta ibu saya berangkat haji. Izinkan saya cerita bagaimana saya melihat ibu saya yang sehat, kemudian sakit, kemudian koma, yang kemudian kita semua sudah bersiap-siap akan kemungkinan yang paling buruk yang akhirnya bisa sehat kembali, dan itu menjadi pelajaran besar dalam hidup kami. Agar pada hari ini kita sama-sama belajar dari kisah tersebut, termasuk saya, untuk kita banyak bersyukur dan percaya akan kekuatan doa. Bahwa doa bisa merubah takdir. Ud'uni astajib lakum, kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu. Setelah tausiah ini nanti guru kita akan sama-sama memberikan doa kepada kita semua. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan doalah dengan sepenuh hati, dengan setulus hati untuk kebaikan kita di tahun-tahun yang akan datang. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Juni 2023 saya pergi haji dengan ibu saya. Qadarullah, ibu saya Allah alhamdulillah ala kulli hal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit autoimun selama 17 tahun yang bernama pemphigus vulgaris. Penyakit autoimun itu membuat kulit ibu saya melepuh dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Kalau ibu-ibu ingin tahu penyakit seperti apa itu, gambaran singkatnya adalah ketika kulit itu melepuh seperti orang habis terbakar, kalau ibu saya pakai baju, bajunya diangkat atau dilepas, kulitnya pun akan ikut terangkat.
Kalau ibu saya berbaring di atas kasur, tidak bisa bangun karena kulit-kulitnya menempel di spray. Jadi penyakit yang diakibatkan karena autoimun ini adalah sesuatu yang mengerikan untuk saya dan keluarga. Selama 17 tahun menderita penyakit autoimun, alhamdulillah perlahan-lahan berangsur-angsur membaik walaupun belum bisa sembuh sama sekali. Tapi alhamdulillah Allah izinkan ibu saya diperbolehkan untuk berangkat haji. Singkat cerita pada saat haji kemarin sangat panas, kekurangan air, kekurangan makan, kurang tidur dengan obat-obatan yang sudah dikonsumsi selama 17 tahun yang sangat banyak sehingga ibu saya memiliki beberapa penyakit. Suatu ketika saya ingat sekali di pukul 4 pagi teman-teman sekalian, ibu saya tiba-tiba menangis, marah, berbicara tiada henti dan berbicara sesuatu yang saya tidak pahami dari jam 4 pagi sampai jam 1 siang. Bayangkan orang yang berbicara, menangis, marah, berteriak dari jam 4 pagi sampai jam 1 siang tentu sangat lelah. Kita saja yang mendengar sangat lelah, apalagi beliau yang melakukan itu. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi dengan ibu saya sesungguhnya. Singkatnya ibu saya dibawa ke rumah sakit dan dokter mengatakan ibu saya mengalami delirium. Untuk seorang lansia seperti ibu saya, dengan kurang minum, dehidrasi, dengan panas yang sangat luar biasa, kurang tidur, maka mengalami yang namanya delirium. Dirawatlah selama 5 hari pada saat itu dan pada saat itu sudah masuk waktu untuk kita berada di Arafah, wukuf Arafah. Saya minta kepada dokter, wahai dokter, bolehkah ibu saya wukuf di Arafah? Karena kalau kita berangkat haji, untuk orang-orang yang sakit, ada namanya safari wukuf ibu-ibu sekalian. Kita boleh naik ambulans, orang yang sakit, dengan infusnya, dengan berbaring gitu ya, atau di dalam bus dengan berbaring, mereka bisa ikut yang namanya wukuf di Arafah. Karena inti dari ibadah haji adalah wukuf. Maka saya tanya kepada dokter, bolehkah ibu saya diizinkan untuk wukuf di Arafah dengan bus atau dengan ambulans bersama orang-orang sakit lainnya. Dokter mengatakan kelihatannya sulit karena kondisi ibu kamu delirium ya yang tidak sadar sepenuhnya sulit. Tapi kata beliau, berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak mungkin. Ud'uni astajib lakum. Maka saya minta kepada Allah berdoa sungguh-sungguh, ya Allah izinkan ibu saya jauh-jauh datang dari Indonesia sampai ke kota Mekah, ingin sekali berangkat haji dan ingin yang namanya melaksanakan inti dari ibadah haji yaitu wukuf di Arafah. Saya banyak doa, saya minta doa kepada banyak jemaah, kepada bapak dan ibu calon jemaah haji. Yang sampai akhirnya tiba-tiba dokter mengatakan, alhamdulillah tiba-tiba kondisi ibu kamu membaik dan ibu kamu bisa mengikuti wukuf di Arafah dengan bus bersama dengan orang-orang sakit lainnya walaupun harus berpisah dengan saya. Ibu dan bapak, hari ini saya ingin menceritakan kisah tentang kekuatan doa supaya kita percaya dan sungguh-sungguh ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini dimulai dari kisah ibu saya ini. Akhirnya dokter mengatakan boleh wukuf di Arafah dengan safari wukuf atau dengan bus. Maka saya katakan pada Allah, ya Allah terima kasih. Di detik-detik terakhir dokter mengatakan memperbolehkan. Walaupun tentu ada rasa sedih bagi saya. Kenapa? Karena saya tidak bisa membersamai ibu saya. Saya harus bersama dengan jemaah dan ibu saya bersama dengan orang-orang sakit lainnya. Tapi alhamdulillah ibu saya walaupun dalam keadaan yang sakit tetap bisa melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji selesai, Bapak dan Ibu sekalian. Kami kemudian berpindah ke satu hotel di depan Masjidil Haram di kota Mekah. Apa yang terjadi kemudian kepada ibu saya? Singkat cerita, karena waktu saya singkat berceramah pada hari ini, saya ingin menceritakan kepada Bapak dan Ibu sekalian betapa ajaibnya doa-doa yang kita ucapkan maupun yang orang-orang lain ucapkan kalau kita minta doa kepada orang-orang tersebut. Kita tidak pernah tahu orang soleh mana yang doanya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyaklah meminta doa kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang di luar sana. Karena bisa saja berkat doanya mustajab, doanya bisa menolong kehidupan kita. Bapak dan Ibu, apa yang terjadi kepada ibu saya? Pada saat itu di siang hari di kota Mekah, ibu saya mengatakan, ibu ingin tidur, oke tolong berikan pesan kepada dokter agar visit karena ibu merasa agak pusing. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, biasanya kalau seorang anak diberikan pesan oleh seorang ibu, biasanya kadang-kadang kita lupa atau kadang-kadang kita menunda. Tapi kali itu alhamdulillah Allah izinkan saya langsung memberikan pesan kepada dokter agar dokter mengunjungi ibu saya di kamar. Biasanya kalau kita umrah atau kita haji, kita bersemangat untuk sholat 5 waktu di masjid. Namun entah kenapa pada siang hari itu saya katakan pada diri saya sendiri, kayaknya saya mau di kamar bersama ibu saya. Saya tidak sholat zuhur di masjid dan saya tidak sholat asar di masjid, saya mau sholat di dalam kamar. Tidak biasa-biasanya seperti itu. Dan ternyata
terjadilah yang namanya ibu saya tiba-tiba terbangun, kaget dan mulai mengalami serangan jantung. Baru pertama kali dalam kehidupan saya melihat di depan mata kepala saya sendiri orang yang serangan jantung, ibu saya melotot melihat ke atas dan kemudian bernafas sangat susah dan kemudian tidak bernafas. Ibu-ibu tahu apa yang terjadi setelah itu, bertepatan dengan ibu saya serangan jantung, kemudian dokter datang visit ke kamar. Saya tidak bayangkan kalau tidak ada dokter yang visit ke kamar bagaimana saya membawa ibu saya mendapatkan pertolongan. Siapa yang kirim dokter? Di waktu yang bertepatan dengan ibu saya serangan jantung? Allah. Kemudian dokter mengatakan kita harus bawa segera ke rumah sakit. Dokter menggendong, tentu sangat berat dalam keadaan ibu saya yang sudah tidak bernafas. Saya tidak melihat, dokter mengatakan nafasnya sudah nggak ada gitu ya. Kemudian keluar dari kamar, ada kursi roda ibu di depan kamar. Dokter tidak bawa kursi roda, saya pun tidak bawa kursi roda. Siapa yang letakkan kursi roda di depan kamar bertepatan pada saat ibu saya sakit? Allah. Dokter meletakkan ibu saya ke kursi roda tersebut dan dibawa ke rumah sakit. Ibu, orang yang sudah henti nafas atau henti jantung, mohon maaf kalau saya salah dalam bahasa kedokteran karena saya tidak paham dengan bahasa kesehatan. Orang yang sudah kehilangan nafas atau orang yang sudah henti jantung itu berkerjaan dengan yang namanya menit. Kalau sudah lebih dari 5 menit, 6 menit, 7 menit, wallahu a'lam mungkin tidak terselamatkan. Ibu tahu di mana letak rumah sakit? Pada saat ibadah haji, jutaan orang datang dari seluruh dunia, kendaraan susah, di mana-mana macet. Bayangkan kalau kami harus cari taksi dulu, menunggu taksi datang dulu, melewati jalan yang macet berapa menit yang terbuang. Siapa yang meletakkan rumah sakit ternyata letaknya di bawah hotel kami, Bu, hanya naik lift 1 kali, Allah. Dokter meletakkan ibu saya ke kursi roda, kemudian bawa ke rumah sakit, tinggal pencet tombol, langsung dibawa ke rumah sakit di hotel yang sama, di lantai bawah. Dan kemudian dokter, seluruh tim langsung melakukan CPR kepada ibu saya, karena dokter mengatakan ini sudah henti nafas selama 5 menit. Sehingga harus di CPR. Ketika di CPR tentu saja mengakibatkan dadanya menjadi retak, tulang dadanya jadi retak. Kemudian dokter mengatakan sudah koma. Dan saya pegang ibu saya dingin dan kemudian warna kulitnya juga sudah pucat. Ibu-ibu, kalau kita pernah takziah datang kepada orang yang sudah meninggal dunia, warna kulitnya berbeda dan sangat dingin. Itu yang terjadi kepada ibu saya. Ibu saya dipindahkan ke rumah sakit yang lain di mana ada ruangan ICU. Di mana letak rumah sakit yang ada ICU-nya? Di sebelah hotel kami. Hanya dengan mendorong kasur ya, yang ada rodanya, kemudian bisa diletakkan di rumah sakit sebelah. Siapa yang meletakkan rumah sakit itu ada di sebelah? Allah. Ibu saya masuk ke ICU selama 11 hari dan koma, ibu-ibu sekalian, koma. Yang ingin saya katakan pada ibu-ibu sekalian dalam kisah singkat ini, dokter mengatakan, saya ingin berbicara kepada Anda, ada 3 kemungkinan ketika orang-orang masuk ke ICU. Pertama, dengan kondisi ibumu yang sudah henti nafas selama 5 menit, kemungkinan ini kasus yang sangat berat, dokter mengatakan kemungkinan gak bertahan. Tapi kata dokter, ibumu sudah selesai ibadah haji, insya Allah haji yang mabrur, insya Allah kalaupun kemungkinan itu terjadi, didoakan oleh jutaan orang, husnul khatimah, kata dokter, bersiap-siap dengan itu. Kedua, di ICU mungkin saja ibumu sembuh, namun dengan kasus yang berat seperti ini mungkin akan dengan alat, mungkin kita akan melakukan tracheostomy, pembolongan di leher supaya memudahkan bernafas agar tidak terus-menerus menggunakan ventilator. Karena ibu saya menggunakan ventilator. Dan mungkin akan terus dengan alat ini. Ataupun kalau bertahan mungkin tidak sama dengan semula keadaannya. Mungkin cacat atau mungkin yang lain-lainnya. Ketiga, tiba-tiba sembuh. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kata dokter. Kamu punya Allah, di depan ada Ka'bah, lari ke Ka'bah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah kalau Allah sudah katakan kun, fayakun. Maka apa yang saya lakukan ibu-ibu sekalian, setiap jam 2 pagi sampai jam 6 pagi di Masjidil Haram, di tempat terbaik, di waktu terbaik, di sepertiga malam terakhir. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Siapapun yang doa Allah akan kabulkan. Siapapun yang minta Allah akan berikan. Siapapun yang minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Maka di waktu terbaik itu, di tempat terbaik itu, saya datang menuju ke Ka'bah dan khusus tawaf, khusus berdoa untuk kesembuhan ibu saya. Juga saya minta doa kepada seluruh jemaah ibu-ibu sekalian. Setiap siapapun yang saya temui, saya katakan doakan ibu saya.
Ibu saya lagi berjuang di ICU, doakan ibu saya. Karena saya tahu bahwa seluruh jemaah haji yang berada di Masjidil Haram, insya Allah orang-orang soleh. Dan saya perlu doa-doa dari mereka. Saya tidak tahu orang soleh mana yang doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Datang ke rumah sakit ibu-ibu sekalian di ruangan ICU. Ibu saya dalam keadaan koma dan saya baru menyadari bahwa ternyata orang koma, saya pikir hanya di film atau di sinetron, bisa mendengar. Ketika setiap kali saya mengaji maka air matanya menetes. Ternyata orang koma bisa mendengar dan Al-Quran adalah asyifa. Dia tidak hanya berfungsi sebagai al-huda, petunjuk, tapi Al-Quran adalah asyifa. Al-Quran adalah asyifa, Al-Quran petunjuk dan asyifa. Dia obat, obat apa? Obat fisik yang sakit. Obat hati yang gelisah, dia obat dari berbagai macam penyihir, berbagai macam sihir. Al-Quran akhirnya terus dibacakan sampai di hari kelima saya lihat ibu saya sudah bisa membuka mata dan kemudian melihat ke atas, tidak melihat ke arah saya. Dan saya hanya katakan kepada ibu saya, ibu bertahan. Ibu saya adalah orang yang sampai hari ini masih menghafalkan Quran ibu-ibu sekalian. Kemarin beliau baru wisuda 15 juz di usia hampir ke 60 tahun. Saya katakan pada ibu saya, ibu berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu berjanji bahwa ibu ingin menyelesaikan hafalan Quran ibu. Ibu belum selesai. Perjuangan ibu belum selesai. Ibu harus bertahan. Ibu bisa bertahan. Dan yang membuat saya yakin bahwa ibu saya bisa bertahan ketika beliau pada akhirnya mengangguk. Mengangguk ibu-ibu sekalian, matanya agak sedikit bergerak ke arah saya dan kemudian mengangguk. Disitulah saya yakin bahwa ibu saya bisa bertahan. Hari-hari tentu sangat sulit, setiap kali dokter memanggil, dokter menelpon, membuat jantung saya berdebar-debar karena di ICU apapun bisa terjadi. Namun apa yang terjadi berikutnya ibu-ibu sekalian, di hari yang ke-11 pada saat kami bersiap-siap untuk memindahkan ibu ke rumah sakit yang lebih besar untuk tindakan tracheostomi pembolongan leher agar tidak terus-menerus menggunakan ventilator, tiba-tiba secara mendadak Allah merubah keadaan ibu saya. Dokter mengatakan kita tidak jadi melakukan tindakan tracheostomi, tidak jadi membolongkan lehernya karena ibu kamu sudah sehat atau pulih, bisa keluar dari ICU. Tidak betul-betul sehat tapi sudah bisa keluar dari ICU. Maka tentu saja itu membuat saya sangat kaget, sangat terkejut ibu-ibu sekalian. Bagaimana mungkin yang tadinya sangat kritis, yang tadinya sangat susah, yang tadinya sangat berat, yang tadinya dokter mengatakan dan adik saya sudah siap-siap semuanya mau menuju ke kota Mekah. Kalau terjadi apa-apa kita sudah bersiap-siap. Tiba-tiba dokter mengatakan ibu kamu sudah bisa keluar dari ruangan ICU ini. Sudah boleh kembali ke hotel. Tentu dalam keadaan yang sangat lemah pada saat itu karena ibu saya hanya bisa berbaring begitu saja. Dokter katakan pulang segera kembali ke Indonesia karena yang dibutuhkan oleh ibu kamu adalah bersama dengan keluarganya di Indonesia. Tentu pada saat itu saya berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana membawa orang yang keluar dari ICU pulang ke Indonesia? Bagaimana caranya? Dalam keadaan berbaring gak bisa ngapa-ngapain. Pada saat itu pihak travel mengatakan kita bisa menyediakan mungkin bisnis tapi semuanya sudah full. Gak bisa, satu-satunya cara ekonomi, kelas. Sementara ibu saya gak bisa duduk ibu-ibu sekalian. Kemudian apa yang saya lakukan dan saya minta kepada orang lain untuk kembali berdoa kepada Allah SWT. Saya khusus minta kepada Allah, ya Allah kasih saya ya Allah kesempatan untuk ibu saya bisa pulang ke Indonesia. Hari ini temanya adalah doa ya ibu-ibu sekalian. Pulang ke Indonesia untuk ibu saya bisa baring di pesawat. Gimana caranya ya Allah? Berikan ya Allah. Ibu tahu apalagi yang Allah berikan pada saat itu tiba-tiba ada 3 orang cancel di pesawat bisnis ibu-ibu sekalian. Mereka cancel sehingga saya, ibu saya, suami saya bisa di pesawat bisnis. Saya harus bersampingan dengan ibu saya karena dalam sehari 8-9 kali ganti pampers ibu-ibu sekalian. Kalau ibu saya ada di business class dan kemudian saya di ekonomi, bagaimana saya bolak-balik untuk mengganti pampers ibu saya? Maka Allah Subhanahu wa taala kembali mengabulkan doa itu, pulang ke Indonesia, masuk lagi ke ICU dan kami pikir ibu saya selamanya tidak bisa duduk atau hanya di kursi roda. Alhamdulillah, setelah bulan Juni kemarin sampai hari ini ibu saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Dari kisah singkat ini, apa yang kita bisa pelajari? Tentu ibu-ibu sekalian, Masya Allah, Alhamdulillah. Dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian beragam. Setiap orang punya ujiannya macam-macam. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala ingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Allah pasti menguji saya, menguji ibu dan bapak semuanya. Semuanya, tidak ada satupun yang luput dengan berbagai macam ujian. Kadang-kadang Allah uji kita dengan
ketakutan, dengan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Allah kadang-kadang menguji kita dengan kehilangan, ketakutan, dengan kekurangan dan berbagai macam ujian lainnya. Wa basyirus sabirin. Beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita ingat-ingat introspeksi diri sepanjang 2023, ujian apa yang terjadi dalam kehidupan saya? Semua orang mendapatkan ujian, gak ada satupun yang gak punya ujian ibu-ibu sekalian. Namun kita harus tahu bahwa kita memiliki doa. Doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Doa bisa merubah takdir ibu-ibu sekalian. Percaya dan berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya menceritakan satu kisah di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Allah merubah takdir seseorang dikarenakan doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan dengan rintihan, dengan air mata. Dengan yakin bahwa Allah akan mengabulkan di waktu terbaik, di tempat terbaik, dengan cara terbaik, dengan adab terbaik. Dan Allah mengabulkan doa itu. Suatu ketika seorang wanita mengatakan pada Nabi Musa, ya Nabi Musa, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan saya. Berbelas tahun saya menikah belum punya anak. Kehidupan saya sepi, kehidupan saya hampa. Saya ingin sekali memiliki anak. Tolong doakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah, dan Allah mengatakan tidak bisa Nabi Musa. Orang ini ditakdirkan, perempuan ini mandul. Ditakdirkan tidak punya anak, tidak bisa dia memiliki anak. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan pada wanita tersebut bahwa Allah menakdirkan engkau tidak bisa punya anak, mandul. Apa kata wanita ini? Tolonglah sekali lagi doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk aku bisa mengandung, untuk aku bisa hamil. Nabi Musa lagi-lagi meminta kepada Allah, ya Allah tolonglah hambamu ini ingin sekali memiliki anak. Kata Allah nggak bisa. Dia ditakdirkan tidak bisa punya anak. Nabi Musa alaihissalam bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun setelah itu, apa yang terjadi ibu sekalian? Wanita tersebut membawa seorang bayi berdiri di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, ini anak siapa? Kemudian wanita ini mengatakan, ini anak saya ya Nabi Musa. Bagaimana mungkin kau memiliki seorang anak bahwa engkau ditakdirkan mandul? Aku berdoa sepanjang malam, setiap hari dengan tetesan air mataku, tidak pernah putus asa, yakin, husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari tawakal ala Allah, dan aku tahu bahwa Allah akan mengabulkan doaku. Maka Allah mengabulkan doaku dengan aku memiliki seorang anak. Maka Nabi Musa alaihissalam kembali berkata atau bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang sesungguhnya terjadi? Kau katakan bahwa orang ini mandul tidak bisa punya anak. Lalu ternyata anak ini memiliki anak. Apa kata Allah? Orang ini setiap saat siang malamnya lisannya meminta kepadaku dengan tetesan air matanya, dengan kesungguhan hatinya. Berdoa kepadaku dengan sungguh-sungguh bertahun-tahun lamanya. Maka Allah pun takdirkan orang ini akhirnya bisa memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala begitu menyayangi orang-orang yang sungguh-sungguh mendekat kepadanya. Engkau berlari menuju kepada Allah, Allah akan berlari menuju kepadamu. Kau jalan, Allah lari menuju kepadamu. Berdoa teman-teman sekalian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan pada seorang sahabat, ketika seorang sahabat berkata, ya Allah, aku sudah berdoa tapi engkau tidak kabulkan ya Allah. Apa kata Rasulullah? Orang ini adalah orang yang terburu-buru dalam berdoa. Sebentar lagi Allah kabulkan, kenapa engkau berhenti berdoa? Sebentar lagi Allah kabulkan, kenapa engkau putus asa, tidak sungguh-sungguh lagi dalam berdoa? Sebentar lagi Allah kabulkan, kenapa enggak bangun sholat malam untuk berdoa? Maka teman-teman sekalian, di penghujung tahun ini banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah banyak permasalahan kehidupan kita? Kadang-kadang di antara kita ada yang Allah uji dengan rumah tangganya, hidupmu enggak baik-baik saja. Bagaimana mungkin kau bisa meninggalkan doa? Bagaimana mungkin kau bisa meninggalkan minta tolong kepada Allah? Kalau enggak minta tolong sama Allah, minta tolong sama siapa lagi? Allah tidak meninggalkanmu, engkau yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mengatakan sejak kejadian ibu saya itu mustahil. Semua orang bu, semua orang pada saat keadaan ibu saya seperti itu, mereka semua termasuk keluarga saya, semua mereka mengatakan, oke, sudahlah. Kita sama-sama ridha. Kita akan bersiap-siap kalau memang kemungkinan terburuk, ya sudahlah. Saya katakan bisa, insya Allah bisa. Ada doa dari banyak orang, bisa insya Allah. Bisa bertahan insya Allah. Dan sampai hari ini kemudian sehat walafiat. Siapa yang bisa merubah hal seperti itu ketika semua orang mengatakan mustahil, oke. Kamu satu-satunya orang yang belum bisa menerima keadaan ibu kamu seperti itu, begitu kata mereka. Kamu yang memberatkan keadaan ibu kamu, karena pada saat itu saya masih yakin ibu saya bisa sembuh.
Tapi nggak ada yang nggak mungkin teman-teman sekalian. Di antara kita ada yang Allah uji dengan keluarganya. Mungkin ada yang Allah uji dengan suaminya. Orang yang kita cintai yang paling berpotensi menyakiti hati kita ibu-ibu sekalian. Mungkin ada anak-anak yang menyakiti hati kita, yang bermasalah dengan anaknya, bermasalah dengan orang tuanya. Mungkin kau punya masalah dengan ekonomimu. Mungkin kau punya masalah dengan hutang di luar sana atau sakit atau apapun. Allah yang memberikan masalah. Allah yang akan menyelesaikan permasalahanmu. La tahzan. Innallaha ma'ana, jangan sedih. Allah bersama dengan kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih berlarut-larut. Engkau ditinggikan derajatnya karena engkau orang-orang yang beriman. Untuk teman-teman semua yang ada di sini, apapun yang sedang kita hadapi di penghujung tahun ini, banyak-banyak minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu terbaik. Ada adab-adab dalam berdoa. Gak bisa kita minta begitu saja. Tentu Allah tidak akan pernah mengabulkan doa dari orang-orang yang makan makanan haram, minum minuman haram, badannya berpakaian dengan pakaian-pakaian dari harta yang haram, mustahil. Pastikan kita bertekad bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh kita adalah halal dan taib. Karena kita perlu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang menyebabkan doa sulit didengarkan oleh Allah? Maksiat. Maksiat teman-teman semua. Dosa-dosa yang kita perbuat itu menghalangi doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya banyak minta ampun kepada Allah, beristighfar. Rasulullah SAW masuk surga, dijamin masuk surga, masih beristighfar 70 sampai 100 kali dalam sehari. Banyak lisan kita ini untuk beristighfar. Banyak lisan kita ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata-kata yang baik atau dia diam. Dalam lisan kita, kita bertekad di tahun yang baru. Resolusi di tahun yang baru, ingin lisan ini semuanya baik. Lisan ini semuanya berisi dengan doa. Kullu kalam ad-du'a. Semua perkataan kita adalah doa. Isi lisan kita ini semuanya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar astaghfirullahaladzim dan seterusnya. Basahkan lisan ini dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan apapun yang terjadi alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, semua selesai. Tidak ada masalah yang tidak selesai. Setelah hujan badai ada pelangi. Setelah pelangi kembali hujan badai. Dalam surah Al-Anbiya 35 Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan mati. Allah kadang-kadang menguji kita dengan keburukan. Allah kadang-kadang menguji kita dengan kebaikan. Allah kadang uji kita dengan kesedihan. Allah kadang uji kita dengan kebahagiaan. Dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Sampai hari ini kita masih bisa berdiri tegak di sini, artinya kita kuat teman-teman sekalian, ibu dan bapak sekalian. Namun engkau kuat bukan karena dirimu sendiri, engkau kuat karena Allah menguatkan dirimu. Kita tidak bisa bersandar dengan diri kita sendiri, kita harus punya tempat tempat kita untuk bersandar, yang maha kuat. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah di 2024 dan seterusnya kita mau jadi diri yang lebih baru. Ada pepatah yang mengatakan kalau hari ini sama dengan hari yang kemarin maka kita termasuk orang yang merugi. Kalau hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin termasuk orang terlaknat. Kalau hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin kita termasuk orang yang beruntung. Maka insya Allah kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Engkau yang maha membolak-balikkan hatiku ya Allah. Tetapkan hatiku ini atas agamamu ya Allah. Tetapkan hati kami atas ketaatan kepadamu ya Allah. Minta kepada Allah doa istiqamah ibu-ibu sekalian. Minta kepada Allah, ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, aku mau jadi orang yang lebih baik ya Allah. Atas semua kemaksiatan, atas semua kejahiliahan, atas semua kebodohan, atas semua kelalaian yang pernah aku lakukan di zaman dulu ya Allah. Di kehidupan yang kemarin ya Allah, berikan aku ya Allah ketetapan untuk terus berjalan di jalan-Mu setelah Engkau berikan petunjuk kepadaku wahai Allah. Bapak dan Ibu, namun engkau tidak bisa saleh sendirian. Engkau tidak bisa baik sendirian. Jadikan 2024 adalah momentum untuk terus memperbanyak doa. Dengan doa Allah berikan kekuatanmu untuk menjadi diri yang lebih baik. Dan ajak keluargamu, orang-orang sekitarmu untuk juga menjadi diri yang lebih baik. Terakhir dari saya, kita sama-sama baca surah Al-Asr boleh? Kita sama-sama baca surah Al-Asr. Di sini digambarkan bagaimana orang Islam tidak boleh soleh sendirian. Tidak boleh baik sendirian. Tidak boleh berubah sendirian. Orang Islam, orang beriman, orang yang taat kepada Allah akan mengajak orang-orang lain untuk soleh bersama-sama. Kita baca bersama-sama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal solih, saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Jadi insya Allah kita bertekad, insya Allah di tahun yang baru menjadi diri yang baru, mau jadi orang yang lebih baik ya Allah. Mau sholatnya lebih baik ya Allah. Kalau kemarin sholat 5 waktu begitu saja, sekarang mau yang tepat waktu ya Allah. Kalau kemarin sholat begitu saja, sekarang mau lebih paham bacaan sholat ya Allah. Kalau kemarin sholat begitu saja, sekarang mau sholat yang gerakannya tumakninah ya Allah, yang tenang ya Allah. Yang mau sholatnya khusyuk ya Allah. Yang mau melakukan qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud dan sebagainya. Buat resolusi untuk memperbaiki amal-amal ibadah kita. Buat resolusi teman-teman sekalian untuk kita lebih banyak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Engkau semua punya tugas. Gak bisa baik sendirian. Gak bisa soleh sendirian, gak bisa masuk surga sendirian. Kamu sekalian umat terbaik yang punya tugas mengajak orang lain bersama-sama, bergandengan tangan. Yuk kita sama-sama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu sekalian, kita sekalian digelari umat terbaik karena kita adalah orang yang peduli kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada umatnya Rasulullah SAW, kepada seluruh hambanya Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa ibu-ibu sekalian? Sekarang saya tutup lagi dengan kembali berzikir lagi, boleh? Setelah ini guru kita sama-sama akan memimpin doa, doa dengan khusyuk, doa dengan penuh harap, doa dengan engkau merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang miskin yang meminta-minta, doa yang beradab dan kau akan terkaget-kaget sendiri karena doa-doamu kelak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang sedih-sedih lagi insya Allah. Semuanya kehidupannya akan baik-baik saja selama engkau berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ibu boleh pegang dadanya Bu, sambil meresapi setiap kata-kata yang Ibu ucapkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terakhir ibu sekalian. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni pendosa seperti saya.
Semoga Allah SWT mengampuni pendosa seperti kita semua atas semua maksiat, dosa, kebodohan, kelalaian yang masih kita lakukan sampai hari ini. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Kami mau jadi orang yang lebih baik ya Allah. Mau jadi istri yang lebih baik ya Allah. Mau jadi seorang ibu yang lebih baik ya Allah. Mau jadi hamba-Mu yang lebih baik ya Allah. Yang lebih betul ibadahnya ya Allah. Mau jadi saudara yang lebih baik bagi saudara kami yang lainnya. Mau jadi anak yang lebih baik bagi orang tua kami. Insya Allah ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan pada hari ini banyak berzikir kepada Allah dengan sepenuh hati, sebut-sebut nama Allah sehingga bergetar hatimu menandakan keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu terima kasih, mohon doa. Insyaallah besok subuh saya akan berangkat umrah. Semoga semua yang ada di sini Allah berikan kesempatan untuk bisa berangkat umrah dan haji sebelum kita kembali kepada Allah. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Senantiasa basahkan lisan kita dengan berzikir kepada Allah. Ketika engkau bersama dengan Allah, hidupmu akan baik-baik saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.